Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deriandian, NPM 19510210002, dan rekan saya Dirga Adi Chandra, NPM 19510210006. Mata kuliah Ekonometrika kelas B. Data yang kami ambil adalah data impor buku Gujarti bab 4. Maksudnya buku Agus. Di sini kami membuat tugas video pengganti UAS praktikum, yaitu membuat video tutorial estimasi EViews dan uji normalitas. Di sini telah saya buat datanya, tapi kita akan membuat ulang terlebih dahulu, kurang lebih jadinya seperti ini. Langsung aja kita ke, ini adalah data yang sudah diolah, yaitu data estimasi. Lalu kita ke EViews, kita buat ulang, kita klik file, new, work file, lalu date-nya benar, annualnya benar, start date data kita pakai 2002, dari 1980 sampai 2002, lalu oke. Kalau udah, kita klik quick, lalu empty group edit series, lalu jangan lupa kita naikin ke atas dulu untuk variabel terikat dan variabel bebasnya agar tidak tepat di 1980 supaya datanya tidak berantakan. Lalu balik lagi ke Excel, kita copy data impornya, mulai dari variabel terikatnya aja sampai variabel bebas, tahunnya nggak usah karena udah otomatis kita setel tadi. Kita copy, lalu kita balik lagi ke EViews, paste. Setelah udah jadi ini semua, lalu quick, kita pilih estimate equation, lalu masukin rumusnya, yaitu Y spasi C spasi variabel bebasnya ya dimasukin. Oh iya, biar lebih enak, kita ganti aja X1-nya IHM sesuai nama datanya, X2-nya GDP. Nah, setelah selesai, lalu kita ulang lagi, kita quick, estimate equation, masukin rumusnya berarti Y spasi C spasi IHM spasi GDP. Jika udah, kita klik OK. Nah, udah jadi kan datanya sama dengan data yang sebelumnya. Kalau kalian mau ke Word, silahkan aja di copy lalu pindahin ke Word. Nah, udah. Selanjutnya kita akan menginterpretasi dikit-dikit cara membaca data ini. Tadi sudah saya tulis di sini persamaan regresinya, Y sama dengan min 9588.023. Ini C-nya, C koefisiennya. Lalu IHM kita dapat 83.94872 IHM dan GDP-nya 0,167320. Terus kita akan melakukan uji T. Di sini uji T IHM-nya, T statistiknya 3,95. Bisa dilihat dari tabelnya. Lalu dengan probabilitasnya 0,0008. Jadi kita simpulin dalam kurung 0,0008 0,05. Berarti probabilitasnya lebih rendah dari probabilitas yang telah ditentukan. Ya, berarti disimpulkan IHM-nya berpengaruh signifikan terhadap impor. Lalu GDPT-nya, statistiknya berupa mendapatkan total sebesar 8,915.207. Berarti kita masukin 8, kita bulatin aja berarti 9. 8,92. Ya. Dengan
probabilitasnya nol koma nol, yang artinya juga 0,000 kurang dari 0,005. Artinya GDP-nya berpengaruh signifikan terhadap impor juga. Lalu selanjutnya kita berpindah ke uji T. Biar rapi saya turunin aja ya. Uji F. Uji F-nya berarti biar agak gampang. Uji F-nya berdasarkan hasil uji di atas, kita peroleh F statistiknya sebesar, kita lihat dulu nih F statistiknya 104.8376. Lalu dengan nilai probabilitasnya 0,000 nya sebanyak 6 kali. Lalu dapat kita simpulkan nilai probnya lebih kecil dari taraf yang telah ditentukan sebesar 0,05. Dari hasil yang telah disimpulkan di atas, yaitu nilai IHM dan GDP-nya berpengaruh signifikan maksudnya dari yang telah disimpulkan di atas, yaitu nilai IHM dan GDP-nya berpengaruh signifikan terhadap nilai impor. Lanjut yang terakhir ada koefisien determinasi. Nah, dari hasil analisis data di atas,
diperoleh adjust R sebesar, kita lihat nih adjust R-nya sebesar 0,904. Diartikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 94%, sedangkan 0,6%-nya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sekian, itu saja yang dapat disampaikan. Lalu akan dilanjutkan dengan rekan saya, Dirga, yang membahas uji normalitasnya. Bisa dilihat lagi pelan-pelan agar mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dirga Adi Chandra, kita akan melakukan uji normalitas data impor bab 4. Sebelumnya regresi dan interpretasi telah dilakukan oleh rekan saya Muhammad Dari Andian. Langsung saja kita akan melakukan uji normalitas di eViews. Seperti biasa, masukkan dulu datanya ke eViews, lalu akan kita open sebagai equation. Biasa C kita pindahkan setelah Y. Ini adalah regresinya. Jika ingin melihat uji normalitas, kita klik view di pojok kiri di bagian regresinya. Lalu kita pilih yang residual diagnostics dan klik histogram normality test. Muncul seperti ini. Lalu kita screenshot dan kita akan mulai menginterpretasikan. Bisa dilihat di sini nilai jar Keberanya adalah sebesar 1,260576 dan probabilitasnya 0,532438. Di sini kita menggunakan alfa sebesar 0,05, degree of freedom-nya adalah 2, yang dimana sudah ketentuan. Jar Kebera di sini bisa diartikan sebagai C kuadrat, yang nilainya adalah 1,260. Dari sini, dari DF dan alfanya, kita bisa mencari C kuadrat tabelnya, yaitu sebesar 5,991. Kita akan menggunakan hipotesis H0, yaitu residu tidak tersebar secara normal, dan HA, residu tersebar secara normal. Kita gambarkan seperti ini. Karena C kuadratnya lebih kecil daripada C kuadrat tabel, maka otomatis H0 ditolak. Dengan demikian residu tersebar secara normal. Karena C hanya memiliki satu sisi uji normalitas juga dapat dilakukan
dengan membandingkan probabilitas dengan alfanya. Jika probabilitas lebih besar dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima, atau dengan kata lain, residu tersebar secara normal. Jika terdistribusi atau tersebar secara normal, maka ini sudah memenuhi salah satu asumsi klasik. Bisa dilihat di data tadi bahwa probabilitas lebih besar dari alfa. Kita buktikan ya. Probabilitasnya adalah 0,532438. Sedangkan alfanya adalah 0,05. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa probabilitasnya adalah lebih besar daripada alfa. Yang artinya residu tersebar secara normal. Sekian adalah uji normalitas mengenai data impor bab 4 dari buku Agus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dirga Adi Chandra dengan NPM 1951021006 dan rekan saya Muhammad Dery Andian dengan NPM 1951021006. Hari ini kita akan melakukan praktikum untuk tugas pertemuan 11 mengenai uji heterokedastisitas. Di sini kami akan menggunakan data produksi padi di buku Agus bab 4. Kita langsung mulai saja pengujiannya. Pertama kita siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengcopy data dari CD buku Agus. Kita blok dari judulnya sampai bawah sini. Lalu kita copy. Lalu kita pergi ke eViews. Seperti biasa untuk membuat file baru kita buka work file. Lalu karena datanya unstructured, jadi kita pilih yang unstructured atau undated. Observasinya tadi ada 23. Kita enter. Kita masukkan datanya. Paste saja. Pastikan datanya sudah benar ya. Lalu kita beri nama grup 1. Kita buatkan grup. Setelah itu kita estimasi. Make equation. Pindahkan C-nya setelah Y. Enter. Lalu ini kita beri nama equation 1. Oke. Lalu di equation 1 ini kita klik view, lalu ke actual, fitted, and residual, kita pilih yang table. Kita akan mengcopy data fitted ini ya. Nah, bisa di Ctrl C saja. As displayed. Karena saat di copy dia akan berbentuk gambar seperti ini. Jadi saya ketik ulang dengan memberi nama seriesnya adalah estimasi underscore padi. Jadi ini saya sudah ketik ulang agar bisa langsung dikopikan ke eViews tadi. Kita blok. Lalu copy.
copy. Kita pergi ke grup 1. Dan kita pastekan di sini. Sebelah X3. Lalu kita ke equation 1 tadi. Kita ke proses. Dan kita buat make residual series. Yang ordinary, lalu klik OK. Kita close saja. Lalu kita akan membuat series baru menggunakan generate. GENR WDRT underscore resid 01 sama dengan, ini sama dengannya jangan dispasi, lalu kita mengetikkan resid 01 kuadrat, tekan enter saja, langsung muncul ya di sini kuadrat resid 01 yang isinya adalah resid 01 ini dikuadratkan. Setelah itu kita buat grup baru, estimasi padi dengan kuadrat residual 01. Kita klik kanan lalu open as group. Setelah dibuka seperti ini, lalu kita klik view, kita akan memplotkan untuk melihat grafiknya. Kita klik view, lalu graph. Pilih yang scatter, lalu oke. Kira-kira seperti ini. Lalu kita screenshot. Ini karena grafiknya tidak membentuk pola heterokedastisitas, maka ini bisa dikatakan adalah homokedastisitas. Kita close atau minimize juga boleh. Setelah itu, kita akan mulai mengestimasi menggunakan metode metode Bruce-Pagan. Caranya adalah kita blok kuadrat resid 01 lalu ditambah sebagai variabel terikatnya dan X1, X2, X3 sebagai variabel bebasnya. Lalu kita estimasikan seperti biasa. Lalu kita klik open lalu as equation. Tekan C di sebelah variabel terikat. Lalu tekan enter. Kita dapatkan hasil estimasinya seperti ini. Untuk mengetahui apakah ini terdapat heterokedastisitas atau tidak, maka caranya adalah mengalihkan R² ini dengan 23. Di mana akan kita dapatkan hasil sebesar 2,27746. Akan saya tunjukkan di bagian interpretasi nanti. Kita close saja. Jangan lupa di screenshot dulu. Lalu kita close, tidak apa-apa. Tekan yes. Lalu kita akan menggunakan metode Park. Di mana itu menggunakan metode double log. Seperti biasa kita estimasi seperti biasa, tekan
Klik kanan, lalu open as equation. Kita lockkan kedua sisi ya. Kecuali C. Lock dalam kurung variabel terikat. Ketikkan C. Kita lockkan variabel bebas yang pertama atau X1. Kita lockkan lagi variabel bebas kedua. Dan juga variabel bebas ketiga atau X3. C yang di ujung sini hapus. Kita tekan enter. Nah, muncul seperti ini. Sama seperti tadi, untuk mengetahui dia terdapat heterokedastisitas atau tidak, kita kalikan R square-nya dengan N. Maka kita akan mendapatkan 3,771471 untuk C kuadrat hitungnya. Lalu kita akan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode Glaser. Untuk metode Glaser ini, kita menggunakan resid 01 sebagai variabel terikat dan diabsolutkan. Kita blok variabel terikat beserta variabel bebasnya. Lalu klik kanan, kita open as equation lagi. Namun di sini akan kita absolutkan dengan mengetikkan ABS dalam kurung variabel terikatnya. Lalu ketikkan C setelah variabel terikat. Kita tekan enter. Muncul seperti ini. Seperti biasa kita kalikan R square dengan observation-nya, yaitu akan mendapatkan nilai sebesar 2,62489. Akan saya jelaskan di bagian interpretasi nanti. Kita close lagi dan kita akan menggunakan metode yang terakhir, yaitu metode White. Kita buka di equation 1 tadi, klik 2 kali, lalu kita klik view, pilih yang residual diagnostic, dan pilih heterokedasticity test yang paling bawah. Lalu pilih yang white, ini otomatis dicentang, lalu kita klik OK. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini sudah dikalikan ya observasi dan R square-nya, dan mendapatkan nilai sebesar 5,372717. Di mana itu adalah sebagai C kuadratnya. Kita langsung kepada bagian interpretasi. Di sini kita menggunakan data produksi padi pada buku Agus, bab 4. Variabel terikat yang kita pakai adalah produksi rata-rata per hektar dalam kilogram sebagai variabel terikatnya. Untuk variabel bebas pertama, kita menggunakan rata-rata penggunaan bibit per hektar dalam kilogram. Lalu yang kedua adalah rata-rata penggunaan pestisida per hektar dalam kurung kilogram. Dan variabel bebas ketiga adalah rata-rata penggunaan pupuk per hektar dalam kilogram juga. Untuk metode grafik tadi, bisa kita lihat di sini tidak menunjukkan pola-pola heterokedastisitas seperti di PowerPoint. Bisa dilihat di sini. Nah, tidak ada kan pola-pola seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa karena tidak ada pola yang bisa diperkirakan, maka dianggap bahwa dalam metode grafik tidak ada heterokedastisitas. Maaf, ini
Data produksi padi, bukan mini deskripsi. Untuk metode yang kedua, yaitu metode Bruce Pagan, kita menggunakan alfa sebesar 0,05 atau 5%, dengan degree of freedom-nya adalah sebesar 3, karena kita menggunakan 3 variabel bebas. Dari hasil estimasi menggunakan metode Bruce Pagan ini, kita mendapatkan C-tabel C-hitung sebesar 2,27746, yang dimana kita dapatkan dengan mengalikan R-square dengan jumlah observasinya. Lalu C-tabelnya kita dapatkan dengan melihat di tabel menggunakan alfa 0,05 dengan derajat degree of freedom sebesar 3. Maka akan didapatkan C-tabelnya sebesar ini. Lalu kita gambarkan seperti ini. C-hitungnya lebih kecil daripada C-tabel. Maka otomatis H0 diterima. Karena H0 diterima, maka artinya tidak ada heterokedastisitas pada uji ini. Untuk metode Bruce Pagan tidak menunjukkan adanya heterokedastisitas. Selanjutnya adalah menggunakan metode Park. Sama seperti tadi, kita masih menggunakan alfa sebesar 0,05 atau sebesar 5% dengan degree of freedom sebesar 3. Pada metode Park ini, kita mendapatkan C-hitung sebesar 3,771471 dengan mengalikan R-square dengan jumlah observasinya. Lalu, C-tabelnya masih sama seperti tadi karena masih menggunakan degree of freedom yang sama dan alfa yang sama, yaitu sebesar 7,8147. H0-nya adalah tidak ada heterokedastisitas. Untuk HA-nya ada heterokedastisitas. Lagi-lagi di sini C-hitungnya lebih kecil daripada C-tabelnya. Maka otomatis H0-nya diterima. Yang berarti tidak ada heterokedastisitas pada uji ini. Kita lanjutkan ke metode Glaser, atau metode yang keempat. Sama seperti tadi, di sini kita mendapatkan C-hitung sebesar 2,624829. Langkahnya masih sama seperti tadi. Hanya saja dalam meregresikannya tadi kita mengabsolutkan residual 01-nya. Jika pada sebelumnya kita menggunakan kuadrat residual sebagai variabel terikatnya, maka pada metode Glaser ini kita menggunakan residual 01 sebagai variabel terikatnya. H0 dan HA masih sama seperti tadi. Bisa kita lihat di sini, C-hitung masih lebih kecil daripada C-tabelnya, yang artinya H0 diterima dan tidak ada heterokedastisitas dalam metode ini. Lalu metode yang terakhir yaitu metode White. Kita menggunakan equation 1 sebagai regresinya, lalu kita lihat uji metode White-nya, maka kita mendapatkan C-hitung sebesar 5,72717 dan mengalikan observasi dikali R-square. Masih sama seperti tadi, C-hitung masih lebih kecil daripada C-tabel, yang artinya tidak ada heterokedastisitas dan H0 diterima. Jadi, untuk kesimpulannya adalah untuk data buku Agus bab 4 ini mengenai produksi padi, tidak ditemukannya
heterokedastisitas, meski sudah menggunakan berbagai metode. Jadi, data ini terbebas dari heterokedastisitas dan aman untuk digunakan. Jadi, sekian pemaparan tentang uji heterokedastisitas pada data produksi padi buku Agus bab 4. Semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.